waktunya sedikit untuk saya ingin curhat gitu. Iya, apa itu ceritanya? Boleh diceritakan. Terima kasih Bu Sari sebelumnya. Begini Bu Sari, saya ingin ceritakan sebuah permasalahan saya lah di kelas kepada Ibu Sari, yang Mhm. mana pada jam pembelajaran terutamanya matematika, eh, begini ya Bu Sari, dalam pembelajaran bilangan bulat positif dan negatif itu murid saya sepertinya mereka kurang tertarik dengan pembelajaran bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian setelah saya melakukan asesmen awal, saya lihat justru nilainya pun jauh dari KKM gitu Bu Sari. Nah itu saya kepengen cerita-cerita sama Bu Sari gitu, agar nanti kita ketemu solusinya. Bantu saya Bu Sari. Oke, baiklah. Menurut Ibu Marlina, anak-anak itu kurang tertarik pada materi bilangan bulat itu karena apa ya? Kalau menurut saya Ibu, mereka itu sekarang ini kan kami baru mempelajari operasi hitungnya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, di situ setelah latihan saya lihat nilai mereka tidak sampai KKM, begitu kan Bu Hmm, Sari? betul. Lalu saya refleksi, saya lihat mereka banyak salah dalam mengerjakan operasinya ini gitu Bu Sari. Hmm, Mhm. saya sependapat sama Ibu kalau setelah melaksanakan pembelajaran itu, apabila anak tidak berhasil, kita melaksanakan refleksi ya Bu ya. Iya, Supaya kita bisa melakukan perubahan yang lebih baik untuk ke depannya. iya Bu. Menurut Ibu, kira-kira apa rencana Ibu untuk melakukan apa yang akan Ibu ubah pada penyajian pembelajaran bilangan bulat ini agar anak-anak uh, bisa nilainya di atas KKM gitu, Baik Ibu, belajarnya lebih bagus. jadi setelah saya refleksi gitu kan Bu, saya juga mengingat kembali bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran itu kepada mereka. Nah, Hmm. saya di situ menjelaskan dengan menuliskan di papan tulis, lalu saya hanya menjelaskan begitu bahwa bilangan positif itu kan tempatnya di sebelah kiri, bilangan positif itu sebelah kanan, negatif itu sebelah kiri. Nah, nanti kalau penjumlahan, lihat tandanya, tanda yang terbesar itu untuk hasilnya, begitu Bu Sari. Jadi menurut saya kan Bu, mungkin pembelajaran yang saya lakukan ini mungkin kurang menarik bagi mereka, Hmm. karena yang saya refleksikan waktu itu saya hanya menjelaskan. Lalu saya menuliskan di papan tulis beberapa contoh begitu. Kemudian juga saya ada meminta beberapa orang murid menyelesaikan soal ke papan tulis. Nah, pada saat pertama anak itu ke depan, mungkin saya melihat mereka agak kesulitan, tapi setelah saya jelaskan pada mereka yang maju ke depan, ini mereka paham gitu. Nah, lalu ketika saya kaitkan dengan hasil latihan mereka, banyak yang di bawah KKM, jadi refleksi saya mungkin anak yang saya suruh ke depan tadi, mereka mengerti karena saya kan waktu anak ke depan kan kita dekat dengan dia gitu kan Iya, Bu, betul. menjelaskannya gitu langsung Mhm, istilahnya gitu kan. iya. Mungkin karena itu mereka bisa, yang lain yang hanya melihat dari bangku itu nggak bisa gitu Bu. Jadi refleksi saya seperti itu.
Kalau boleh tahu, anak-anaknya semua tampil ke depan, Bu, bergantian atau hanya beberapa saja? Hanya beberapa saja, Ibu, Oh, gitu. mhm mhm. Jadi kira-kira, kurang maksimalnya di mananya ya, Bu, ya? Menurut saya kalau kurang maksimalnya seperti itu. Jadi ketika saya cuman menjelaskan di depan gitu kan, mungkin anak yang cepat, merekalah yang cuman dapat sama anak yang saya suruh ke Mmm. depan tadi gitu. Nah, jadi dari situ saya juga terpikir apakah saya kurang memodif model pembelajaran begitu Bu Saria, atau saya kurang maksimal dalam membawa lagi media-media untuk anak-anak itu, begitu. Iya, Heeh. atau mungkin, apakah kebutuhan belajar mereka sudah terpenuhi semuanya, Bu, atau hanya sebagian siswa saja? Nah, Coba seperti Ibu itu ingat. tadi Bu, mungkin kebutuhan belajar mereka itu tadi kan beragam kan? Iya, Nah, mungkin yang hanya ke depan itu karena mereka butuhnya sharing-nya lebih dekat dengan guru, yang ke depan tadi dapat gitu, iya, Bu, heeh. sebagian lagi tidak dapat gitu ya, Iya. Bu? Kira-kira rencana Ibu apa yang mau Ibu, akan lakukan agar semua anak tadi terpenuhi kebutuhan belajarnya, jadi anak-anak di Mhm, kelas Ibu juga bisa mengerjakan, soal-soal bilangan bulat bulat tadi ke depan mhm. atau, nilainya juga semakin bagus, kira-kira rencana Ibu apa ya? Menurut saya, Bu, saya berencana, ini saya akan mencari video dari YouTube tentang Mhm. operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, lalu nanti saya akan tayangkan di kelas, yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, ya. Oh iya, Saya heeh, kasih bagus sekali video rencana Ibu ya. heeh, kemudian saya akan bikin kartu kartu minus 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 gitu kan, itu perwakilan dari bilangan negatif, kemudian Mmm. positif 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 saya potong-potong bentuk kartu, itu nanti melambangkan mewakili dari bilangan positif. Nah, nanti saya akan, buatkan bahwa positif dengan negatif ini kan habis dia jadinya, positif negatif habis. Jadi misalnya positifnya 2 ditambah negatifnya 1, sisanya lihat positif apa negatif, begitu. Berarti medianya yang Oh, akan saya, maksimalkan gitu, Bu. berarti tadi Ibu mau buat, media pembelajaran, terus, Mhm. ambil, apa namanya, Video, referensi dari video YouTube, pembelajaran dari YouTube, mhm. membuat, media pembelajaran tadi apa ya, kartu tadi ya, Iya, kartu positif dan kartu negatif. positif dan negatif. Sekarang, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya terhadap rencana saya ini, saya akan segera melakukannya, Ibu. Bagus, Bu. Iya, karena saya kepingin anak saya itu bisa gitu ya, Bu, mungkin keinginan semua guru seperti itu ya, Bu, Iya. ya, heeh. Nah, akan saya lakukan sesegera mungkin di saat jam pelajaran matematika itu. Apakah Ibu, menyelesaikannya sendiri atau ada bantuan orang lain gitu? Kalau masalah ini, justru saya akan juga minta bantuan teman sejawat, rekan sejawat. Menurut saya sekalian saya juga berbagi pengalaman dengan mereka gitu. Nanti mana Mmm, tahu mereka juga belajar seperti ini, kita sudah lakukan sama-sama, seperti itu, Bu. Jadi saya akan minta bantuan rekan sejawat saya. bagus sekali ya ide Ibu kayaknya, saya juga sangat mendukung semua rencana aksi Ibu, mulai dari akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Mhm. media pembelajaran yang lebih menarik, lalu berkolaborasi dengan teman sejawat dan bisa berbagi pengalaman yang akan, untuk pelaksanaan pembelajaran ini lebih, membuat anak jadi lebih berhasil dengan hasil belajarnya. Iya, terima Eee, kasih, Bu. Sekarang, gimana perasaan Ibu setelah kita berbincang untuk malam ini?
mengenai permasalahan yang Ibu hadapi ini. Bagaimana rasanya? Rasanya ada rasa plong gitu, karena Iya. Ibu sudah menggali ide-ide saya yang saya nggak kepikiran, jadi keluar idenya seperti, "Oh iya, bagaimana kalau begini, begitu." Jadi keluar, "Oh nanti saya akan cobakan yang seperti ini," begitu. Iya. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama, Bu. Memang kan kita seperti itu. Kalau Mhm, kita pikirkan sendiri pasti mungkin kita sudah terpikir nih akan melaksanakan, "Oh, ini nanti saya akan melaksanakan tahapan ini," gitu untuk perubahan saya. Tapi karena tidak berbagi dengan orang lain, mungkin, mhm. ide-ide kreatif tadi sama motivasi kita tuh tadi terpendam sendiri di dalam ya, Bu, kan? Iya, Tapi kalau kita sharing, berbagi, membuat hati kita lebih percaya diri, lebih bersemangat untuk melakukan perubahan yang terbaik. iya. Terima kasih banyak bantuan Ibu Sari yang telah, mmm, mengeluarkan ide-ide saya yang terpendam seperti Ibu katakan tadi ya, akhirnya sudah keluar. Nah, ini akan saya laksanakan secepatnya. Iya, semoga, eee eee, yang Ibu harapkan berhasil dan bisa Ibu laksanakan dengan baik. Saya Amin. juga senang bisa berbincang dengan Ibu malam ini. Eee, Iya Terima kasih juga atas sharing-sharing-nya. iya, Ya, terima Bu, kasih ya. banyak Bu Sari Semoga atas berhasil. waktunya dan Iya, doakan sama-sama. semoga saya berhasil. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama berhasil, sehat, selamat. Terima kasih, Iya. Ibu Marlina. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.